Scan ijazah plus serdik. Nah, serdik itu sertifikat pendidik atau STR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan kita terkait dengan akses SSCSN tahun anggaran 2024, teman-teman ya. Ini portal SSCSN terbaru dan ini tampilannya. Nah, untuk pemilihan formasi atau mengecek formasi ini belum tersedia, teman-teman ya. Namun ada hal yang menarik meskipun fitur tersebut belum terbuka. Nah, di sini untuk mendaftar juga kita belum bisa. Nah, ini ya, halaman ini tidak berfungsi. Untuk buat akun juga kita belum bisa buat akun. Nah, terkait hal yang admin sampaikan sebelumnya, hal yang menarik terkait dengan pendaftaran ini teman-teman harus tahu. Tapi sebelum lanjut, admin selalu berpesan di awal video, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja teman-teman ya. Oke, yang pertama terkait alur. Oke teman-teman ya. Nah, ini alur terkait pendaftarannya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Nah, ini alur untuk pendaftaran di SSCSN tahun 2024. Nah, ini teman-teman bisa lihat di poin 1 itu daftar akun, apa-apa saja yang dibutuhkan, terus daftar formasi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan pengumuman kelulusan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian fitur fitur alur. Nah, selanjutnya selain daripada ini, admin juga akan memperlihatkan terkait dokumen seperti serdik dan STR yang kemungkinan nanti teman-teman akan upload bagi yang guru ya, guru. Nah, kita bisa lihat di bagian sini. Nah, bagaimana cara unggah dokumen persyaratan? Ini kita lihat. Pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan. Nah, ini teman-teman harus pastikan bahwa dokumen tersebut tidak melebihi batas ya. Terus, bagaimana jika saya gagal unggah dokumen persyaratan? Nah, silahkan refresh halaman dan pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya, nah ini dokumen apa saja dan berapa ukuran dan tipe file yang diunggah. Nah, buat teman-teman yang memiliki serdik atau yang dari nakes yang ada STR, nah ini perhatikan dokumen yang diunggah. Scan pas foto berlatar belakang merah, maksimal 200 KB, formatnya JPG. Selanjutnya ada scan swap foto maksimal 200 KB, bertipe file JPG juga. Ada scan KTP maksimal 200 KB. Nah, ini ya, KTP-nya juga 200, terus ukuran filenya tipe file JPG. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini scan ijazah plus serdik. Nah, serdik itu sertifikat pendidik atau STR. Nah, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang guru ini ya, jadi kalau bicara tentang serdik ini dikhususkan untuk guru ya, karena cuma guru yang memiliki sertifikat pendidik atau jurusan ya, jurusan guru itu. Karena lulusan PPG juga meskipun belum mengajar, tapi mereka ada yang punya serdik. Jadi nanti scan ijazah plus serdik. Kalau misalnya kesehatan berarti scan ijazah plus STR. Maksimal ukurannya 800 KB ya. 800 KB ini hampir 1 MB ya. Bertipe file PDF. Nah, jadi teman-teman guru yang memiliki serdik, persiapkan serdiknya. Sepertinya ada nilai plus ya nantinya. Terus scan transkrip nilai maksimal 500 KB bertipe file PDF. Nah, selanjutnya ini untuk guru juga, untuk guru dan guru ya. Ini scan surat penugasan guru untuk THK2. Jadi untuk THK2 nanti mereka diminta men-scan surat penugasan maksimal 500 KB bertipe file PDF.
Nah, di sini terus ada syarat. Syarat unggah dokumen berbeda-beda berdasarkan persyaratan dari masing-masing instansi. Nah, ini teman-teman ya, jadi teman-teman yang memiliki Cerdik, persiapkan Cerdiknya. Terus teman-teman yang THK 2 baik guru maupun non guru, nah ini ada nanti yang perlu di-scan adalah surat penugasan guru. Nah, mungkin ada yang bertanya, surat penugasan guru itu seperti apa? Nah, admin juga belum tahu seperti apa yang dimaksud. Namun kalau kita meramu, sepertinya ini adalah SK teman-teman ya. SK. Sepertinya SK teman-teman ya. Tapi untuk lebih jelasnya ya kita tunggu saja informasi selanjutnya terkait scan surat penugasan guru untuk THK 2 ini. Nah, teman-teman ya. Kecuali tadi yang Cerdik. Nah, ini kan teman-teman pastinya sudah tahu, atau yang STR ya. Surat tanda registrasi ini. Oke teman-teman ya. Nah, ini persiapkan Cerdiknya, terus surat penugasan untuk THK 2. Nah, selain daripada itu, kita lihat lagi bagaimana agar proses unggah dokumen dapat lebih cepat. Nah, ini juga karena berdasarkan tahun sebelumnya, banyak sekali rekan-rekan kita yang itu sangat menunggu lama untuk menyelesaikan hal tersebut. Di sini diperintahkan bahwa bersihkan riwayat pelacakan, cache, cookies, gunakan koneksi internet yang stabil, space bandwidth yang cukup sehingga dalam pengiriman file atau berkas tidak mengalami kendala. Ini maksudnya riwayat-riwayat atau hasil penelusuran yang ada di perangkat kita ya, laptop atau yang sejenisnya. Karena sebenarnya kalau kita mendaftar lewat handphone juga bisa teman-teman ya. Berdasarkan tahun sebelumnya juga banyak rekan-rekan kita juga yang bisa menggunakan handphone. Nah, di sini saya sudah melamar secara online. Apakah perlu mengirimkan berkas fisik untuk seleksi administrasi? Nah, kalau kita berkaca pada tahun 2021 teman-teman ya. Nah, ini ada yang mengirim berkas fisik. Nah, kita lihat di sini apakah ini masih perlu dikirim atau tidak. Nah, oke, kita lihat berkas fisik untuk seleksi administrasi tergantung pada kebutuhan masing-masing instansi. Jadi, kalau instansinya meminta dikirimkan ya silahkan dikirimkan. Biasanya melalui pos teman-teman ya. Apakah saya dapat mengganti dokumen saya yang sudah saya unggah? Nah, ini penting juga. Jika salah unggah teman-teman ya, salah posisi misalnya, harusnya surat lamaran tapi yang diunggah pernyataan. Nah, di sini dikatakan bahwa dokumen yang sudah diunggah masih dapat diganti selama, nah ini perlu diingat, selama Anda belum mengklik akhiri pendaftaran. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita perlihatkan teman-teman ya. Bisa diganti. Oke, selanjutnya terkait perbaikan data. Nah, ini perbaikan data. Dapatkah saya mengganti atau membatalkan instansi yang telah saya pilih? Nah, biasanya ada yang seperti itu ya. Sudah mendaftar tapi kok tiba-tiba merasa tidak berpeluang. Anda dapat mengganti instansi yang telah Anda pilih selama Anda belum mengakhiri tombol akhir pendaftaran. Jadi ini sama dengan sebelumnya ya. Bagaimana jika saya salah memasukkan nama pada form biodata? Nah, ini juga ada yang seperti itu. Data nama tidak dapat diubah setelah Anda klik akhiri pendaftaran di halaman SSCASN. Namun dapat diperbaiki kemudian ketika Anda telah lulus seleksi. Nah, ini masih terbilang aman teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ketika mendaftar salah nama, nanti tersadar ketika sudah akhiri, tidak perlu risau teman-teman ya. Karena nanti juga ada berkas fisik ketika teman-teman dinyatakan lulus seleksi CPNS ya. Bagaimana cara mengubah pilihan instansi pendaftaran? Nah, ini juga di sini dikatakan bahwa selama Anda belum klik akhir pendaftaran di halaman resume, Anda masih dapat mengubah pilihan instansi yang dilamar. Namun, jika Anda telah akhiri pendaftaran, maka tidak dapat melakukan. Nah, ini tidak bisa lagi mengganti ya atau mengubah. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian syarat daftar, berapa batas? Nah, ini sudah sering kali kita bahas ya. Ini batasnya minimal 18, maksimal 35. Ketentuan umum pelamar yang dapat mendaftar, ini ketentuan umum. Bagaimana jika KTP saya belum selesai dicetak oleh Dinas Kependudukan? Nah, ini penting teman-teman ya. Pelamar dapat mengunggah surat keterangan kependudukan atau suket ya sebagai pengganti KTP untuk syarat pendaftaran. Nah, ini bisa. Apa dibolehkan menggunakan surat keterangan lulus dari universitas kalau misalnya ijazahnya belum keluar? Silahkan cek syarat pendaftaran pada masing-masing instansi. Nah, ini kembalikan lagi ke instansi yang teman-teman daftar. Boleh nggak pakai surat keterangan lulus
SKL begitu teman-teman ya. Kalau instansinya memperbolehkan ya silahkan. Selanjutnya, apakah akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang digunakan saat mendaftar adalah status akreditasi pada saat pelamar lulus atau akreditasi saat ini. Misalnya, dia lulusnya tahun 2010. Apakah akreditasi tahun 2010 yang digunakan atau akreditasi tahun 2024? Jawabannya kita lihat di sini. Akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan. Jadi jelas ya, sesuai dengan tanggal ijazah pada saat kelulusan. Jadi kalau misalnya lulus tahun 2010 ya 2010 akreditasi yang digunakan. Apakah diperbolehkan mendaftar kembali menjadi CPNS 2024 jika sudah mengundurkan diri? Nah, di sini pelamar yang sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS pada saat mengalami masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan pada periode selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, misalnya di sini ada lagi, apakah diperbolehkan memilih formasi yang lebih rendah dari ijazah? Misalnya saya ijazahnya S2 tapi mau melamar S1. Nah, kalau misalnya bisa atau tidak, di sini dikatakan gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jadi teman-teman kalau misalnya punya ijazah S1 meskipun sudah S2, pastinya ya kalau punya S2 pasti punya S1 lah. Nah, silahkan teman-teman ya upload yang S1. Apakah ada kontak yang dapat saya hubungi jika ada masalah dengan STR? Helpdesk KVN, Komite Farmasi Nasional. Nah, teman-teman nakes harap dicatat kalau misalnya ada yang terkendala terkait STR-nya. Nah, ini